Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik. Ada yang nggak hadir nggak? Alhamdulillah lengkap meskipun hari ini tadi hujan ya. Kalian tetap bersemangat ke sekolah. Hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh Farhan. Silahkan Farhan pimpinkan doa sebelum belajar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas materi tentang kontrol diri atau mujahadah an-nafs. Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang kontrol diri? Ada yang bisa jawab? Kontrol diri itu apa sih yang kalian ketahui? Silahkan Dahlia. Menahan amarah, boleh. Ada lagi? Menjaga lisan. Apa lagi, Nak? Ando? Menahan hawa nafsu. Iya, menahan hawa nafsu, menjaga lisan, menahan amarah. Oke, kasih applause dulu untuk kita semua. Nah, itu adalah termasuk dari kontrol diri. Kita harus bisa menahan hawa nafsu, menjaga amarah, menjaga lisan. Itu kenapa sih kontrol diri ini penting bagi kita? Memperkuat iman. Apa Vicky? Menjaga ketenangan. Ada lagi selain memperkuat iman, menjaga ketenangan, membangun hubungan yang harmonis. Nah, itulah kenapa kita perlu mengontrol diri dalam kehidupan sehari-hari agar hubungan sesama teman, sesama manusia itu tetap terjaga dan harmonis. Iman kita pun bisa diperkuat. Oke, sebelum project yang kita akan kerjakan, kalian bisa memperhatikan video berikut agar kalian bisa lebih memahami apa sih kontrol diri ini. Oke, baik. Dari video yang kalian tonton, perasaan kalian melihat perilaku buruk dari video tersebut bagaimana? Silahkan. Marah dan sedih. Terus, apa dampak bagi pelaku di dalam video? Dampaknya apa tadi? Motornya mogok. Kalau bagi orang lain dampak yang seperti itu apa tadi? Meresahkan pengendara lain. Berarti anggapan ugal-ugalan di jalan atau menyalahi aturan dalam berkendara adalah merugikan orang lain dan dampaknya sangat buruk. Oke, berarti bisa ya mengambil dari bagaimana sikap kontrol diri dalam video yang Ibu berikan tadi, Ibu tayangkan tadi ya. Nah, dari materi kita, profil pelajar Pancasila ini yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sama halnya ketika kita mengontrol diri kita, berarti kita bisa memperkuat iman. Ada juga yang namanya profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, di sini ada dua. Yang pertama, kita bisa meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu kan akhlak Rasulullah seperti apa? Pasti tahu, akhlak beliau tidak main-main ya kan. Semuanya yang beliau keluarkan dari tutur kata, perbuatan,
bahkan macam-macam yang ada di diri beliau adalah akhlak yang mulia. Nah, selain itu ada tujuan pembelajaran. Minta Vicky tolong bacakan apa tujuan pembelajaran kita. 1. Peserta didik dapat menumbuhkan sikap kontrol diri. 2. Peserta didik dapat meyakini bahwa perilaku kontrol diri adalah perintah Allah SWT. 3. Peserta didik dapat membiasakan sikap kontrol diri. Nah ya, tujuan kita ada 3 nak belajar tentang kontrol diri ini. Yang pertama, kita bisa menumbuhkan sikap kontrol diri. Yang kedua, kita yakin bahwa kontrol diri ini adalah perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, kalian dapat terbiasa untuk bersikap kontrol diri. Nah, sebelum kita membahas materinya, nah di sini ada yang namanya jenis-jenis dari kontrol diri yang seperti kalian sebutkan tadi. Pertama, kita harus bisa menahan diri. Kedua, kita bisa menahan lisan. Yang ketiga, terhadap perbuatan. Nah, ada 3 nak yang kita ketahui dari jenis kontrol diri. Dari masing-masing kelompok nanti akan membuat berbagai konsep dari perilaku kontrol diri, baik itu manfaat, contoh-contohnya, ataupun jenis-jenisnya. Nah, di sana akan kita kerjakan. Nah, sudah Ibu sediakan nanti kertas karton, kalian akan membuat konsepnya di sana. Project kalian tulis di sana. Tugasnya, nah ini tugasnya nak. Untuk kelompok 1, membuat peta konsep tentang macam-macam kontrol diri beserta contohnya dalam kehidupan hari-hari. Nah, itu untuk kelompok 1. Kelompok 2, membuat peta konsep tentang cara mengontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 3, membuat peta konsep tentang manfaat kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari tugasnya ini ada yang ditanyakan dulu. Mungkin perwakilan kelompoknya tidak paham atau bagaimana? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham silahkan bergabung dengan temannya. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang.
Gimana? Sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 3 belum ya? Oke, kita tunggu kelompok 3 dulu ya. Gimana? Sudah selesai? Sudah semua ya? Oke, kita persilahkan untuk kelompok 1 dulu mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok lain silahkan, misal ada tanggapan ataupun pertanyaan yang memang mungkin belum jelas dari yang disampaikan oleh kelompok 1, diperbolehkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Macam-macam kontrol diri. Yang ketiga ada kontrol emosi, kemampuan untuk mengendalikan reaksi emosional terhadap situasi. Kontrol waktu, kemampuan untuk mengatur waktu secara efisien. Menerima kontrol perilaku keperluan. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan atau yang tidak kalian pahami? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1, silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dari kelompok kami. Peta konsep tentang cara mengontrol diri dalam kehidupan sehari-hari dan contohnya. 1. Mengatur emosi saat marah. Contohnya, mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan diri. 2. Berpikir sebelum bertindak. Contohnya, melakukan keputusan. 3. 4. Mengelola pikiran negatif. Contohnya, melatih diri untuk mengendalikannya dengan pikiran positif atau relatif. 5. Menerapkan disiplin dalam kebiasaan. Dari kelompok kami saya akhiri. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Silahkan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat konsumsi dan kehidupan sehari-hari. 5. Menjaga kesehatan fisik, mengontrol kebiasaan makanan, berolahraga dan secara teratur, menghindari kebiasaan buruk, merokok, minum alkohol. Sekian bisa dari saya, dari kami, apa yang ingin ditanyakan? Ada tanggapan? Jelas sudah. Oke. Saya tutup presentasi ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi presentasi dari ketiga kelompok. Kelompok pertama tadi adalah membuat peta konsep tentang macam-macam kontrol diri. Nah, untuk kelompok ketiga, manfaat. Apa manfaatnya kita mengontrol diri? Nah, meningkatkan kesehatan. Seperti apa itu?
Hindari perasaan cemas berlebihan, meningkatkan keseimbangan emosi. Dari ketiga kelompok tadi, adakah yang masih belum jelas menurut kalian dari materi kita tentang kontrol diri ini? Ada nggak yang belum jelas menurut kalian? Kan caranya sudah ada, manfaatnya sudah ada, macam-macamnya ada. Apalagi yang ingin kalian ketahui? Nah, oke, kalau sudah jelas, sedikit Ibu tanya, apa pelajaran yang paling berharga yang kalian dapatkan hari ini? Pembelajaran apa yang berharga hari ini dari materi kita tentang kontrol diri? Silahkan. Dapat mengetahui pentingnya kontrol diri. Dapat mengetahui pentingnya kontrol diri. Pelajaran yang paling berharga hari ini, kata Dahlia, dapat mengetahui betapa pentingnya sikap kontrol diri. Oke, terus rencana kalian untuk menerapkan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari ini apa? Ya, Vicky? Menghindari hal-hal yang negatif. Nah, menghindari hal-hal yang negatif boleh. Kan masih berencana ya kan, semoga bisa terlaksana ya ke depannya. Karena kan kita sudah tahu nih kontrol diri itu bagaimana. Berarti kita harus bisa menerapkan. Selain Vicky? Belajar menahan emosi. Belajar menahan emosi, karena selama ini masih terbawa emosi ya. Untuk mengetahui pemahaman kalian, di sini ada link, sudah disalin ya? Sudah? Baik. Nah, itu kalian jawab dan di sana nanti Ibu akan tahu bagaimana tingkat pemahaman kalian dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan dulu? Dari pertanyaan yang kalian buka di link, ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, Ibu tunggu jawabannya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kita bisa menerapkan perilaku kontrol diri ini dalam sehari-hari. Kita tidak lagi terbawa emosi, kita tidak lagi terpengaruh hal-hal yang negatif, karena kita sudah bisa mengontrol diri. Caranya sudah tahu, manfaatnya sudah tahu, macam-macamnya pun sudah tahu ya kan? Karena kalian tadi sudah mempresentasikan masing-masing, berarti kalian harus bisa nih menerapkan apa yang sudah kita pelajari. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, mungkin sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.